الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وذا الحج وتم الحج ويكفى الله إلا يكتب نوره ولو كره الكافرون. أيها الأخوة اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات jemaah masjid Muslim rahimakumullah. Oleh panitia kami diamanati untuk menyampaikan tema sabar dalam dakwah. Patience in Islamic call. Ini kira-kira as-sabru di dakwah. Ini terus terangnya tema yang sampai suruh kita bahas juga bisa memakan waktu banyak itu kalau mau dibahas secara luas. Tapi baiklah, dalam waktu singkat ini saya akan coba berzoom dan sabar. Sabar itu secara bahasa artinya al-habs. Al-habs mengendalikan. Mengendalikan apa? Memang di udara kita suka berkejualan, suka ingin keluar, muncrat keluar, itu yang perlu dikip, dihabas, ditahan. Apalagi kalau sabar itu kaitannya dengan dakwah. Kalau tidak ada sabar, dakwah banyak begitu. Sabar. Kalau sabar otomatis dia pasangannya cobaan, al-bala atau al-fitnah. Sabar adalah sebuah keniscayaan, sebagaimana cobaan juga sebuah keniscayaan. Kalau kita lihat Al-Quran, Al-Quran mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan, ista'inu, mintalah pertolongan kepada Allah ketika menghadapi semua problematik hidup yang terus menghimpit, apalagi akhir-akhir ini semua nyaris bangsa bahkan mendunia semuanya terasa kejepit dengan himpitan hidup yang semakin mendekat. Tapi bagi orang beriman tidak ada himpitan, sebab himpitan itu tempatnya di dada. Kalau dadanya lapang tidak ada himpitan. Bagaimana caranya melapangkan dada? Ini persoalan. Jadi begini, kalau kita perhatikan para nabi, para rasul dulu menyampaikan dakwah, mengajak, memperkenalkan Allah, mengenalkan agama Allah kepada masyarakat, kepada manusia. Apa yang mereka alami? Yang mereka alami adalah hadiah, tentangan, cemoohan, penghinaan, bullying, dan seterusnya. Yang menarik adalah dalam berdakwah sebenarnya satu sisi kita nih, terutama saya bicara dalam konteks tentang para dai, para doa, para muballigh, ya, atau mungkin ketiga para ulama, bahwa berdakwah itu Allah telah menceritakan dalam Al-Quran bagaimana kisah para nabi dan rasul yang berdakwah. Nabi, Urida alaiya katakan, diperlihatkan kepadaku ada nabi dan rasul yang akbarnya itu pengikutnya followers itu banyak banget. Kemudian diperlihatkan semakin sedikit, semakin sedikit, sampai terakhir hunaka rasul wa laysa ma'ahu ahad. Ada rasul dan nabi yang tidak punya pengikut satu orang doang. Apa artinya? Itu artinya isyaratnya adalah
Nabi Rasul Da'i balik, tugasmu adalah sampaikan, tabligh, balighu, sampaikan. Tapi kamu tidak kuasa untuk memaksa mereka menerima iman. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan, kamu hanya mengakir berkata, bukan muncul, bukan violence, bukan kekerasan, tidak. Banyak mereka yang kurang pemahaman tentang jalan dakwah para rasul ini, maka banyak mereka yang terprosok dalam hal-hal yang akhirnya berakibat fatal terhadap kesan orang terhadap Islam. Itu dilakukan oleh mereka yang katakanlah yang teroris dan sebagainya yang mengatasnamakan Islam dengan cepat mentakfirkan orang karena semua orang tidak kafir maka darahnya halal, hartanya halal, kehormatannya halal. Itu adalah mereka tidak mengerti rambu-rambu dakwah. Pada rambu dakwah itu kewajiban kita hanyalah menyampaikan, persoalan hasil serahkan kepada Allah. Mari kita lihat. Tahu Anda? Ini saya lakukan kisah ini untuk mengingatkan kita, terutama para dai, karena para dai mohon maaf kadang-kadang suka kurang sabaran, tidak sabaran dalam memberi tuntunan peringatan kepada umatnya, kepada temannya, kepada tangganya, bahkan kepada keluarganya. Apa tidak sabarannya? Kadang-kadang ingin terlalu cepat orang berubah. No. Jangan terlalu bermimpi untuk cepat berubah orang. Mungkin sebagaimana Anda cepat berubah. Mau itu hikmah dengan pelayan dengan sopan, dengan kelembutan, bukan dengan orang dicecar. Kita sampaikan, orang itu merespon semampu dia, kita maklumi. Tidak perlu dipahamkan. Kita ingin, kadang-kadang pada dai ini, ingin orang cepat berubah menjadi malaikat. Jadi, tahu Anda? Si Aisyah, dalam sejarah Islam, Rasul dan sahabat, kita temukan para sahabat itu merespon dakwah yang disampaikan Rasul itu bermacam-macam. Ada yang begitu dengar langsung beriman. Siapa yang aku ngapain? Sedih. Ada orang yang perlu beberapa bulan, ada orang yang perlu beberapa tahun. Bahkan ada orang yang waktu kurang lebih 20 tahun lebih baru dia bisa menerima hidayah. Kalau itu 20 tahun lebih siapa itu? Kita contohkan Khalid bin Walid dan Amr bin As. Ini dua orang ini speknya spek Khalid. You know Khalid? Kuda, leader, panglima. Kalau urusan perang, urusan negosiator itu serahkan sama mereka. Khalid bin Walid itu la yuhzamu bahtah. Dipimpin perang ke kalah. Sekujur tubuhku penuh dengan bekas pedang, tombak, anak panah dan sebagainya. Aku bermimpi untuk mati sebagai seorang syahid. Tapi ternyata aku mati di atas ranjang seperti seekor jamak unta yang tua. Lanjut takdirkan aja. Allah tidak takdirkan itu untuk dia untuk 20 tahun lebih. Mengapa? Karena dia masuk Islam itu tahun 8 Hijriah, waktu Makkah. Penaklukan kota Makkah. Itu butuh waktu. Jadi 8 Hijriah, Nabi perintah 10 Hijriah. Kan saya 2 tahun lebih. Amr bin As dan Khalid bin Walid butuh waktu 20 tahun lebih baru masuk Islam. Kita baru berdakwah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Karena mendukung objek orang yang kita dakwah itu hanya karena dia, contohnya ini bukan berarti pembenaran, bukan berarti justifikasi, hanya karena dia pokoknya belum bisa meninggalkan rokok, lalu kemudian orang tadi salah kita gak menjawab.
Come on, jangan berlebihan. Insya Allah lebih. Hanya karena secara lahiriah orang itu belum bisa mengikuti sunnah An-Nabawiyah, as-sunnah An-Nabawiyah, bukan sunnah kesarian. Lalu orang yang mengajar itu Abu Yurokis, bukan mas. Sinyo, apa ya? Masih berkotor dengan berbicara, nggak begitu. Zaman sekarang tahu nggak? Orang mau berubah, mau mendengar itu sudah syukur. Tugas kita adalah melihat mereka, membimbing mereka pelan-pelan. Tadarruj dalam Islam namanya tadarruj. Rasulullah itu mengalami lain tadarruj itu sedikit demi sedikit. Jangan tiba-tiba kita pikir orang jadi malaikat, nggak bisa gitu. Mari dari pertanyaannya begini. Mengapa Abu Lahab tewas? Mengapa Abu Jahal tewas? Yang satu karena penyakit, terpercaya bila seterusnya. Yang satu Abu Jahal karena gangguannya. Pertanyaannya, Abu Lahab, Abu Jahal. Kemudian Khalid bin Walid dan Amr bin As. Ini empat-empatnya ini musuh Islam. Dakwah yang sampai kepada Abu Bakar dan dakwah yang sampai kepada Khalid dan dakwah Nabi yang sampai kepada Abu Jahal, Abu Lahab sama. Intinya adalah mengajak orang kepada tauhid, tinggalkan kemusyrikan, tinggalkan pencitraan, tinggalkan mengagungkan pengakuan kepada selain Allah, tinggalkan itu karena yang satu yang agungnya Allah, ya, tinggalkan itu. Sama intinya. Tapi mengapa pertanyaannya Abu Jahal, Abu Lahab mati di awal, Khalid bin Walid sama Amr bin As mati belakangan? Coba para jurnal untuk bikin itu. Ya semua bersemangat. Artinya, dakwah itu dia perlu proses. Sekarang begini, mengapa mereka berdua di Abu Jahal bin Lahab diwafatkan duluan? Tahu kan? Karena Allah yang ilmunya itu awal, tidak ada mengawal dia. Wal awal, wal akhir, wal batin. Itu dia harus seperti itu. Dia tahu bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab tidak ada harapan untuk beriman. Maka dua orang itu belum diselesaikan di dunia. Allah tahu itu. Walaupun dikasih hidup sampai dengan bersama Rasul sampai dengan meninggal, mereka tidak akan beriman. Allah tahu ini. Tidak ada gunanya. Selesaikan. Khalid bin Walid, Amr bin As dan sahabat-sahabat yang lain 20 tahun lebih. Kenapa? Karena Allah tahu. Karena Allah tahu bahwa dua orang ini pada akhirnya beriman. Persoalannya, ketika Allah tahu bahwa orang ini, Allah akan tahu. Iya dong, kan Allah tidak ada setidak kemarin, hari ini dan besok tidak ada. Allah tidak tahu. Jadi kalau dua orang ini, Khalid dan Amr ini diwafatkan di awal, sebenarnya Allah tahu bahwa mereka akan beriman, berarti Allah zalim, dan itu mustahil. Karena Allah tahu mereka akan beriman, untuk mereka dibiarkan. Pada saatnya mereka hidup. Ini pembelajaran buat kita, para dai, para mubalik, para ulama, untuk bersabar menghadapi respon dari macam-macam orang. Sebagai manusia, sedih, iya. Sedih. Tapi kemudian kita tidak putus asa, kemudian berhenti, apalagi menjudge, memutus harapan orang itu. Orang yang mau meraih hidayah dengan tertatih itu, jangan kau putus harapan dia hanya karena syakatnya ilmu. Mama harus ngomong begini. Jangan memutus harapan orang yang menuju Islam, menuju orang dengan tertatih. Karena ada orang yang tertatih, ada orang yang bisa berjalan, ada orang yang bisa berlari. Bahkan ada orang yang bisa bergerak sejauh gila.
pahami dia ketika itu. Dengan begitu kita bisa bicara dalam dakwah. Allah Maha tahu. Nah, sekarang kita masuk kepada apa solusinya, apa obatnya bagi dai ustaz dan sebagainya yang mengalami hal seperti ini. Solusinya ada dalam surat Al-Hijr ayat 97, 98, 99. 3 ayat penutup surat Al-Hijr, surat 15. Apa Allah katakan di sana? Dan ini sebenarnya bukan hanya soal dakwah. Ya umum jemaah berapa tuh umum? Apa Allah katakan di sana? Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sabruka bima yakunun. Muhammad, kami tahu dadamu itu yadhiq itu menyempit. Sesak dadamu, kami tahu itu. Bima yakun, karena apa mereka katakan? Mereka semprotan kepadamu. Muhammad sahir, Muhammad majnun, Muhammad mustah, mengada-ngada, tukang sihir, gila. Itu ucapan-ucapan begitu dalam pembangkangan umat terhadap dakwah yang disampaikan itu membuat dia sesak dadanya sebagai manusia. Jadi kusabra. Kami tahu hai Muhammad, kami tahu hai para dai, kami tahu hai para ustaz, kami tahu hai para apa yang diresponkan oleh umat terhadap dakwah. Kami tahu itu. Karena ini terjadi apa kata Quran 9 ayat 98 surat Al-Hijr. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbih dengan memuji Rabbmu, Tuhanmu, wa kum minas sajidin. Jadilah kamu termasuk orang-orang yang sujud. Itu namanya tasliyah. Tasliyah itu refreshing, hiburan buat Nabi. Karena Nabi sebagai manusia itu sangat mengganggu. Makanya ada 2 ayat Al-Quran yang bicara tentang psikologis Nabi. Yang pertama, bawahnya. Fala'allaka bakhirun nafsaka ala asarihim illa yu'minu bihadzal hadits al-asaba. Surat Al-Kahfi. Boleh jadi kamu Muhammad. Boleh. Bisa jadi orang kamu Muhammad. Bakhirun nafsaka. Membunuh dirimu sendiri. Bukan bunuh sendiri itu dalam artian dalam artian fisik. Tapi ayat itu mengisyaratkan bahwa beban pikiran, beban di dada itu bisa mengganggu mentalitas bahkan fisik seseorang. Maka fala'allaka bakhun nafsaka. Boleh jadi kamu bisa bunuh diri. Ayat ini teguran kepada Nabi. Fadzakir. Kamu tugas menyampaikan. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu berkuasa buat mereka. Untuk merubah mereka secepatnya nggak bisa. Pokoknya tugas Allah hanya menyampaikan. Dan kamu tidak akan ditanya untuk hal-hal yang menurut agama umum kamu gagal. Tidak. Nabi, para ulama, para dai, para ustaz akan ditanya hal benar kita, apakah kamu sudah sampaikan? Anda tidak akan ditanya hal najah itu. Apakah kamu berhasil? Tidak. Itulah kesabaran dalam berdakwah. Ini kita kembali pada solusi dalam yang ditawarkan. Dan itu yang dikatakan Nabi. Ketika menghadapi kegalauan, galau apa saja, semua persoalan hidup, selesaikan itu menurut Quran 3, tertib dan 3. Pertama, tasbih, tahmid, kemudian kum minas sajidin. Kum minas sajidin otomatis sujudlah. Masukkan diri termasuk orang-orang yang bersujud berarti berbanyak soal. Akrabu ma yakunun abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seorang hamba terhadap orang yang pada posisi ketika dia sujud. Dengan bersujud dan memperpanjang sujudnya untuk mengakhiri proses seperti ini. Saya berwasiat kepada diri saya sendiri daripada antum sekalian muslimin dan muslimat yang di belakang. Hai muslimin muslimat, perpanjang dan nikmati sujud. Ya, perpanjang dan nikmati sujudmu. You sedang berinteraksi dengan Zat yang Maha Segalanya. Jangan buru-buru kata Bang. Tumpahkan semua hadapi.
Tempatkan semua pengagunganmu dalam sujud. Tidak ada posisi yang bisa mengangkat derajat seseorang hamba kecuali sujud. Karena dia adalah posisi kata para nabi sedekat-dekatnya akrabu ma yakun. Perbanyak sujud dan perlama sujud. Mengapa kita kalau dipanggil sama pejabat, apalagi presiden atau rakyat raja Saudi macam kita presiden berlama-lama. Kenapa ketika sujud kok kayak orang seperti burung dalam sarang? Munafik itu, ulama katakan bilang orang munafik itu kalau berhadapan sama Allah sama Quran itu seperti burung dalam sangkar. Tidak betah. Dari bawah. Orang mukmin yang menikmati dan mempermasuknya, dia seperti ikan dalam laut. Asam ke bahar. Dia tidak mati. 15 malam depan berlebih dan semalam isi waktu-waktu kita terutama pada malam hari selesai seperti mana terakhir dalam munajat dan sujud panjang. Wasiat berarti saya sendiri dan mengalami semuanya. Nafa'amun wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa. Fardhu majlis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.